Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita sekali 1 September 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan firman Tuhan, dan di dalam persekutuan bersama Roh Kudus. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai multiplikasi berkat menjelang kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjangkau bangsa Israel supaya percaya Kristus Mesias, menginjil kepada bangsa Israel, ini kita butuh kekuatan yang besar, baik dari kekuatan hikmat, makrifat maupun berkat yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, sebelum kegerakan kuda putih itu, Tuhan mempersiapkan jemaat dan hamba-hamba Tuhan dengan multiplikasi berkat yang begitu luar biasa. Saudara, Tuhan itu adil. Sebelum memasuki masa-masa sulit, itu Tuhan selalu persiapkan jemaatnya. Sebelum terjadi kekeringan dan kelaparan di tanah Mesir pada zaman Yusuf dahulu, maka Tuhan mempersiapkan dahulu dengan datangnya 7 tahun kelimpahan. Kemudian saudaraku, sebelum terjadi kekeringan selama 3,5 tahun di Israel Utara pada zaman Nabi Elia dan zaman Janda Sarfat, itu saudaraku, sebelum terjadi kekeringan itu, maka Tuhan melimpahkan berkatnya pada Janda Sarfat, sehingga Janda Sarfat terpelihara dari bahaya kelaparan yang mengancam Israel Utara pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula sebelum memasuki 7 tahun terakhir, 7 tahun masa kelaparan besar, 7 tahun kesengsaraan besar, dan kita kemudian masuk dalam kegerakan kuda putih, maka Tuhan akan mempersiapkan jemaatnya dengan kelimpahan berkat yang luar biasa. Dan berkat itu meliputi 7 perkara, ya saudaraku, yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Itu yang akan dilimpahkan kepada saudara, kepada para hamba Tuhan yang berderap di dalam kegerakan kuda putih untuk menginjili Israel. Sekali lagi, menginjili Israel. Selama ini kita kenal menginjil bangsa-bangsa lain, zaitun liar, menginjil kepada non-Israel, bangsa di Afrika, bangsa di India, bangsa di Amerika Selatan. Nah, di akhir zaman ini menggenapi amanat Roma pasal 11 itu, saudaraku, kita harus menjangkau bangsa Israel, menginjili Israel. Nah, untuk menginjili Israel ini Tuhan akan nyangoni, bahasa Jawanya gitu, saudaraku, akan memberikan satu fasilitas, kelimpahan 7 perkara besar pada setiap orang, setiap jemaat ataupun hamba Tuhan yang ikut berderap dalam kegerakan kuda putih, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan yang kedua itu. Saudaraku, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 5 ayat 10 sampai 13. Ini betapa Tuhan akan memperlengkapi semua elemen, baik jemaat ataupun hamba Tuhan, semua imamat rajani. Ini akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan 7 perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Multiplikasi berkat yang begitu luar biasa akan terjadi menjelang kegerakan kuda putih. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 10 sampai 13. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, saya ingatkan lagi, di sini yang ditahbis dalam kegerakan itu adalah imamat rajani, saudaraku. Jadi bukan hierarki kerajaan, tapi imamat rajani. Dari dahulu yang ditahbis itu para imam, ya saudaraku. Kemudian ayat yang ke-11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Saudaraku,
Ini kemuliaan yang disediakan bagi siapa saja yang masuk di dalam kegerakan Kitab Wahyu, masuk dalam kegerakan kuda putih, akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan 7 perkara besar. Berkat yang meliputi 7 perkara besar. Jadi berkat itu kalau saudara paham, itu pada garis besarnya ada 7 perkara besar. Saudara, di sini ada pertama, kuasa. Tuhan akan memberikan kekuasaan, bukan kuasa untuk saling perintah ya saudaraku, tetapi untuk menguasai bumi, saudaraku, untuk memerintah bumi. Alam raya tunduk, saudaraku. Kemudian saudaraku, kekayaan, akan diberikan kekayaan juga. Saudara akan dilimpahi dengan berkat-berkat kekayaan juga, multiplikasi di dalam kekayaan saudara. Kemudian dan hikmat, saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa paham rahasia tentang detail kronologis akhir zaman, hikmat untuk mengerti rahasia Kitab Wahyu, hikmat untuk betul-betul tahu rahasia zaman. Saudara, saya itu prihatin kalau ada orang yang saudaraku, mengertinya Kitab Wahyu itu baru setengah-setengah, tetapi kemudian sudah mengajar, saudaraku, akibatnya menimbulkan sesuatu yang membingungkan bagi orang banyak. Memberitakan Kitab Wahyu, ujuk-ujuk langsung sangkakala ke-6, saudaraku. Memberitakan Kitab Wahyu, tahu-tahu Wahyu pasal 13 yang diberitakan antikris, saudaraku. Memberitakan Kitab Wahyu, tahu-tahu yang tenar malah tanda 666. Saudaraku, itu karena manusia tidak memahami hikmat Allah, tidak memahami hikmat untuk menyingkap rahasia Kitab Wahyu. Akhirnya terjadilah ajaran-ajaran yang membuat orang bingung. Saudaraku, jadi yang kedua ini hikmat. Kemudian kekuatan, kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kekuatan untuk apa? Untuk menjangkau Israel. Saudaraku, Tuhan bahkan akan memberikan mujizat-mujizat, kesembuhan pada saudara yang sakit. Kekuatan untuk menggerakkan alam raya untuk tokoh-tokohnya. Kalau berkata terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadilah. Saudaraku, ini saudaraku, kekuatan. Kemudian hormat. Kita juga akan memiliki suatu posisi yang terhormat, saudaraku. Kemudian kemuliaan dan puji-pujian. Jadi 7 perkara besar ini merupakan berkat yang disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang masuk di dalam kegerakan kuda putih. Terjadi multiplikasi berkat yang luar biasa yang meliputi 7 perkara ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pahami baik-baik. Kalau saudara ikut mendengar di dalam pemberitaan tentang kegerakan Kitab Wahyu yang saya sampaikan, perhatikan baik-baik. Saudara sungguh-sungguh bertobat dari dosa, kemudian saudara perbaiki sikap jaga diri. Saudaraku, saudara akan mengalami loncatan-loncatan berkat, loncatan-loncatan kesembuhan di dalam kesehatan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian saya akan memberikan satu penjelasan mengenai syarat supaya orang bisa mengalami multiplikasi, bisa menuai. Itu harus apa? Saudaraku, orang yang akan mengalami multiplikasi berkat yang berwujud 7 perkara tadi, saudaraku, orang yang akan menuai berkat itu yang pertama ini harus menabur, harus belajar menabur. Tidak hanya belajar ya saudaraku, harus menabur. Memang kalau orang ingin menuai itu harus menabur. Ingat saudaraku, untuk terjadinya multiplikasi itu harus ada bahannya. Saudaraku, ini bukan mencontoh dari kuasa-kuasa dunia ya saudaraku. Kalau di dalam kuasa kegelapan itu bisa melipat gandakan uang, melipat gandakan kekayaan. Saudara, saya beritahu ya saudaraku, kalau iblis itu bisa melipat gandakan kekayaan, apalagi Tuhan yang maha kaya, pemilik langit dan bumi, itu bisa banget saudaraku. Kadang iblis itu saudaraku menciptakan opini
bahwa kalau mengikut Tuhan itu harus miskin. Kalau ada hamba Tuhan diberkati, saudaraku, itu pasti kemudian dicap sebagai hamba Tuhan yang tidak benar. Saudaraku, kalau ada jemaat yang saudaraku menerima berkat-berkat ajaib, saudaraku, mengimani berkat-berkat ajaib di dalam pelayanan, itu dikatakan sebagai jemaat-jemaat yang imannya tidak benar karena mengharapkan berkat. Saudara, saya beritahu, iblis itu membangun satu pengertian juga, supaya orang-orang itu memandang salib itu sebagai satu kengerian. Jadi hidup ikut Kristus itu kudu miskin, kudu randuwe apa-apa gitu loh, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu maha kaya, saudaraku. Kalau kuasa kegelapan saja, saudaraku, bisa melipat gandakan kekayaan, maka Tuhan sumber segala hikmat, sumber segala kekayaan surgawi itu bisa melipat gandakan berkat. Saya katakan berkat, karena berkat itu tidak hanya kekayaan saja, kekayaan juga akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Tetapi hal-hal lain, ada hikmat, kuasa, kemuliaan tadi juga akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi ini saya mengingatkan saudara, iblis itu juga membangun opini. Kalau ada hamba Tuhan diberkati kaya itu selalu ingin memberi label, itu pendeta sesat. Begitu, saudaraku. Iblis itu ingin memberi label setiap jemaat-jemaat yang diberkati, yang hidup enak, berkelimpahan, itu jemaat-jemaat yang tidak bisa pikul salib, ingin melabel seperti itu. Tapi saya memberitahu saudara, kalau iblis itu, saudaraku, dengan pengikut-pengikutnya saja bisa melipat gandakan kekayaan, maka Tuhan, Raja langit dan bumi itu bisa melipat gandakan berkat bagi saudara. Berkat tidak hanya kekayaan, bisa kuasa, hikmat, kemuliaan, saudaraku, itu berkat Tuhan. Bisa dilipat gandakan dalam hidup saudara oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, Raja segala kemuliaan. Jadi jangan salah ya, saudaraku. Kalau ada hamba Tuhan diberkati, saudaraku, saudara juga jangan salah, oh itu hamba Tuhan sesat, saudaraku. Kemudian saudara ngomong begitu, saudara salah. Ada jemaat kaya diberkati, oh itu jemaat yang susah masuk surga. Saudaraku, nanti dulu, Tuhan itu maha kaya, di dalam kekayaannya itu Tuhan bisa melipat gandakan, saudaraku, berkat untuk saudara, melakukan multiplikasi dalam hidup saudara. Yang jelas hidup saudara itu harus suci, kudus. Saudara, ini yang mendatangkan berkat Tuhan. Jadi saudara, syarat untuk bisa menuai ini pertama harus menabur. Saudara, belajar menabur dan harus menabur. Ingat saudaraku, untuk terjadinya multiplikasi itu harus ada bahan. Saudara tahu Yusuf ketika kelimpahan di Mesir, kelimpahan gandum itu, saudaraku, itu karena rakyat Mesir menanam gandum, kemudian mengumpulkan 1/5-nya, dikumpulkan untuk persiapan masa kelaparan yang akan terjadi. Saudaraku, jadi kalau orang ingin panen gandum, itu yang ditanam harus gandum. Saudaraku, jadi untuk terjadinya multiplikasi ini harus ada bahan. Saudara harus menabur. Kalau saudara nggak pernah menabur, ya apa yang akan dilipat gandakan? Saudara menghendaki kuasa, saudara menghendaki kekayaan, tapi saudara tidak pernah menabur, ya apa yang mau dilipat gandakan oleh Tuhan? Sekalipun Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, itu bisa, tapi namanya multiplikasi itu harus ada bahannya. Saudara, janda Sarfat itu terpelihara, kemudian memiliki tepung dan minyak yang cukup melimpah selama 3,5 tahun. Itu dia mengalami mujizat dan multiplikasi itu karena dia memiliki bahan. Bahannya apa? Dia memberikan persembahan roti yang terbaik untuk Elia. Saudaraku, jadi tepung dan minyak itu menjadi tidak habis selama 3,5 tahun.
ketika Israel Utara dilanda bencana kelaparan, kekeringan karena nubuatannya Elia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi harus ada bahan. Kalau saudara ingin mengalami multiplikasi dalam hal berkat, saudara juga harus belajar seperti janda Sarfat ini, harus ada bahannya. Kemudian caranya seperti apa, saudaraku? Nanti saya terangkan, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kita melihat lagi, ini terjadinya mujizat besar ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang. Di dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, itu juga harus ada bahan, saudaraku, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Nanti kita akan baca ayat itu, saudaraku. Jadi untuk terjadinya multiplikasi itu harus ada bahan yang saudara taruh di tangan Tuhan, sudah persembahkan bagi mezbah Tuhan. Itu yang nanti akan membuat berkat saudara itu dimultiplikasi oleh Tuhan, seperti yang terjadi pada saudaraku janda Sarfat, seperti yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu harus ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, saya akan menerangkan dahulu apa yang dikehendaki orang untuk dituai atau mengalami multiplikasi. Itu hendaknya itu juga yang ditaburnya. Jadi kalau saudara itu nanamnya jagung, ya saudara akan menuai jagung. Saudaraku, paham? Kalau saudara itu menanamnya itu gandum, saudara juga akan menuai gandum. Nah, saudara, jadi apa yang dikehendaki orang, apa yang saudara kehendaki untuk saudara tuai mengalami multiplikasi, itu saudara harus ada bahannya, disiapkan untuk ditabur. Ditabur di mana, saudaraku? Ditabur pada satu tempat yang menyenangkan hati Tuhan, di mezbah Tuhan. Saudaraku, diserahkan di tangan Tuhan. Nanti kalau saudara melihat ketika 5 roti dan 2 ikan itu menjadi mujizat, karena 5 roti dan 2 ikan ini diserahkan di tangan Tuhan. Jangan diserahkan kepada mezbah Nabi Baal, ya saudaraku. Kalau saudara keliru menyerahkan bahan itu kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, nanti yang akan datang saudara itu bukan panen, tetapi saudara malah akan panen masalah. Saudara, seperti nabi-nabi Baal, saudaraku, yang dipelihara, dihidupi oleh istrinya Raja Ahab yang namanya Isabel, saudaraku. Karena Isabel ini, saudaraku, menghidupi mezbahnya Nabi Baal, akhirnya dia menuai masalah. Yang dituai masalah, saudaraku, karena apa? Yang ditaburnya pada tempat yang salah, yaitu di tempat nabi-nabi Baal berkumpul. Dia menghidupi nabi-nabi Baal. Tetapi beda dengan janda Sarfat, karena dia memberikan bahan untuk multiplikasi itu ke mezbah yang benar melalui Elia, maka terjadi mujizat. Tetapi ketika, saudaraku, bahan yang ditaruh itu salah di mezbah Nabi Baal, nasibnya justru nanti akan seperti Isabel, saudaraku, panen masalah. Saudaraku, kita akan membaca, saudaraku. Jadi apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya, sampai Tuhan mengatakan ini keras sekali, saudara. Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 7. Jadi ini dari hal setiap apa yang saudara ingin tuai, yang saudara ingin mengalami multiplikasi dalam hidup saudara, maka itu pula yang harus saudara tabur. Saudara, kita akan baca Galatia pasal 6 ayat 6 dan 7. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin. Saudaraku, ini arah dari saudaraku,
sesuatu yang akan dimultiplikasikan itu kepada orang yang membagikan pengajaran. Di sini dikatakan seperti itu. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini sasaran, arah kemana saudara menyerahkan, saudaraku, persembahan kepada Tuhan, supaya saudara mengalami satu multiplikasi. Kemudian ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin, saudaraku. Jadi kalau ada orang menabur berkat kok menuai masalah, itu keliru, ada sesuatu yang salah. Saudaraku, dikatakan itu sesat. Kalau saudara sudah menabur baik, tetapi sudah menuainya buruk, itu sesat. Seperti halnya dalam perumpamaan lain, kalau pohon anggur, menanam pohon anggur itu pasti keluarnya buah anggur. Saudaraku, dari buahnya engkau akan mengenal. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di sini, saudaraku, kalau seseorang itu sampai salah membawa apa yang ingin dimultiplikasikan itu, saudaraku, itu kepada mezbah Nabi Baal, saudaraku, maka yang datang adalah panen masalah. Tetapi ketika seseorang itu benar membawa, saudaraku, apa yang akan dimultiplikasikan itu ke tangan Tuhan. Di sini kalau dalam Galatia pasal 6 ayat 6 dan 7 ini dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudaraku, di sini diarahkan ke sana. Saudaraku, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kalau saudara rindu mengalami multiplikasi berkat, ya tentu tuailah taburlah berkat. Saudaraku, kemana? Ke mezbah Tuhan, ke tangan Tuhan, saudaraku. Melalui siapa? Di sini dikatakan melalui saudaraku, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu cara. Seperti halnya ketika Elia itu mendatangi janda Sarfat. Janda Sarfat ngerti Elia ini yang membimbing janda Sarfat. Jadi dia memberikan satu persembahan yang dimilikinya, yang terbaik darinya, yaitu roti, saudaraku, yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi apa yang hendak saudara tuai, yang saudara kehendaki untuk saudara itu nanti menuai, saudara mengalami multiplikasi, hendaknya saudara bawa itu kepada tangan Tuhan. Salah satunya melalui contohnya ini, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudaraku, ini mezbah Tuhan namanya, saudaraku. Jadi saudaraku, kiranya saudara menjadi paham, kalau saudara ingin mengalami multiplikasi dalam berkat Tuhan, maka kerjakan. Ini janji firman Tuhan loh, saudaraku. Kemudian saudaraku, contoh multiplikasi berkat pada janda Sarfat yang dibawa kepada Elia. Ini mezbah yang dilayani Elia. Saudaraku, ini kita akan baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Ini multiplikasi berkat yang luar biasa terjadi pada saat itu, saudaraku. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Ini kata Elia, kata hamba Tuhan, bukan kata Nabi Baal, saudaraku. Sehingga apa yang dipersembahkan oleh janda Sarfat yang berupa sepotong roti bundar kecil itu nanti berubah, bisa
dimultiplikasikan oleh Tuhan, bisa mengalami mujizat yang luar biasa. Ayat 14 saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini artinya 3,5 tahun, karena kemudian Elia setelah itu bernubuat bahwa akan terjadi 3,5 tahun tidak turun hujan. Ini kedahsyatan Elia, saudaraku. Jadi bahan yang akan dimultiplikasi, saudaraku, berkat yang akan dimultiplikasi itu harus dibawa kepada mezbah Tuhan, dibawa ke Tuhan, kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu karena dia tidak nampak secara manusiawi, saudaraku, tentunya saudara kemudian saudara harus mengenali hamba Tuhan yang betul-betul dipakainya seperti Elia ini. Dikatakan oleh Elia, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Amin, saudaraku, ini perkataan abdi Allah. Dan ini mezbah Tuhan. Janda Sarfat membawa bahan untuk dimultiplikasi yang berwujud roti bundar kecil, saudaraku, itu dibawa kepada Elia. Akhirnya lewat kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi multiplikasi berkat. Dalam kegerakan hujan akhir juga seperti itu. Orang-orang yang menabur di dalam kegerakan ini, saudaraku, begitu luar biasa mereka dilawat oleh Tuhan, saudaraku. Tapi sudah jangan sampai salah. Di dalam akhir zaman, pada masa-masa akhir zaman juga banyak nabi-nabi Baal. Saudara, kalau zaman Elia itu ada 400 nabi Baal yang dihidupi oleh Isabel. Nah, saudaraku, Isabel yang salah di dalam memberikan supportnya itu, saudaraku, akhirnya hidupnya tragis. Dia mati, dimakan anjing dagingnya, saudaraku, Isabel itu. Karena dia, saudaraku, melakukan sesuatu yang salah, menghidupi nabi Baal. Saudaraku, bukan menghidupi abdi Allah. Kalau janda Sarfat ini justru dia, saudaraku, membawa sesuatu yang akan dimultiplikasi, yaitu roti bundar kecil. Saudaraku, itu dibawa kepada abdi Allah, hamba yang diutus Tuhan. Makanya terjadi multiplikasi betul, luar biasa. Tetapi ketika seseorang itu keliru, makanya ini berbahaya, saudaraku. Itu sama dengan orang itu mendukung kekeliruan. Kalau orang itu mendukung kekeliruan, ya akibatnya seperti Isabel, tragis. Nanti bisa saudara baca ya, saudaraku. Jadi jangan bawa persembahan itu kepada mezbahnya nabi Baal untuk mencukupi nabi Baal. Nanti akan panen masalah. Kalau orang itu membawa persembahannya ke mezbah nabi Baal, nanti bukan akan panen, saudaraku, berkat, tetapi akan panen masalah. Seperti Isabel yang mencukupi kebutuhan nabi-nabi Baal itu, saudaraku, akhirnya mati tragis di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Ya, saudara bisa baca di sana. Itu saudaraku, Isabel yang mencukupi kebutuhan nabi-nabi Baal, saudaraku, yang bukan utusan Tuhan, saudaraku, tetapi mereka merupakan nabi-nabi Baal, saudaraku. Dan Isabel itu mencukupi kebutuhan nabi-nabi Baal. Akhirnya hidupnya tragis, mayatnya dimakan anjing. Saudaraku, ini sudah baca ya, 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Di sana kisah mengenai matinya Isabel, itu mayatnya dimakan anjing. Padahal dia itu istri raja dan anak raja lagi, saudaraku. Kenapa nasibnya sedemikian? Karena dia salah di dalam memberi persembahan. Dia bukan memberi persembahan kepada Elia. Coba kalau dia berinya persembahan kepada Elia, oh dahsyat, Isabel pasti jadi bertobat, saudaraku. Tapi sejarah sudah mencatat demikian ya, saudaraku. Isabel justru menopang kepada 400 nabi Baal. Akhirnya panen masalah. Isabel akhirnya matinya sangat tragis seperti itu. Saudaraku, itu multiplikasi pada zaman Elia, pada zaman janda Sarfat.
Kemudian saudara saya bawa multiplikasi di zaman Tuhan Yesus. Ini ketika terjadi multiplikasi berkat dari 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, saudaraku. Ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai 21. Jadi ada multiplikasi berkat yang luar biasa dari 5 roti dan 2 ikan. Ini bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, kalau sama perempuan dan anak-anak itu bisa lebih dari 10.000 berarti, saudaraku. Dan ini banyak ya, roti 10.000 itu, saudaraku. Menyiapkan mungkin catering untuk 10.000 orang supaya nggak lapar itu, saudaraku. Kalau saudara punya hajatan lah, saudaraku, saudara ngundang 5.000 orang, itu sudah pesen cateringnya berapa hari sebelumnya? Coba, saudaraku, ini pikirkan baik-baik. Oh, sudah 1 bulan sebelumnya sudah ngomong-ngomong sama pihak catering, nanti sajiannya begini-begini, saudaraku. 1 bulan sudah persiapan. Tetapi mujizat Tuhan itu betul-betul bisa sangat cepat. Dalam 1 hari, saudaraku, catering ajaib dipersiapkan oleh Tuhan dari 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Mujizat itu bisa berlaku, bisa terjadi dengan cepat kalau sudah betul-betul taat memberikan 5 roti dan 2 ikan yang sudah punya itu kepada tangan Tuhan, kepada mezbah Tuhan. Sudah akan mengalami multiplikasi yang cepat. Seperti tadi menyiapkan, saudaraku, catering makanan roti untuk 5.000 atau bahkan 10.000 ini, saudara, karena laki-laki dan perempuannya nggak dihitung di sini, cuma 5.000 orang laki-laki. Bayangin, saudaraku, ini pesta 1 hari, saudaraku, di dalam persiapan yang sangat singkat dan kilat, saudaraku. Nah, bayangin, saudaraku, saat itu andai kata mereka punya duit, saudaraku, mau beli, saudaraku, itu juga nggak ada yang bisa melayani catering sebesar itu dalam waktu yang singkat. Seperti tadi saya sampaikan, saudara punya hajatan, mantu mau ngundang 5.000 orang, itu sebulan sebelumnya saudara harus pesan, saudaraku. Lah ini roti, saudaraku, yang belum pesan apa-apa sebelumnya, saudaraku. Terjadi dalam satu ketika yang luar biasa. Artinya apa? Tuhan itu sanggup mengubahkan ekonomi saudara, berkat saudara yang cuma seperti 5 roti dan 2 ikan itu. Kalau saudara benar membawanya kepada tangan Tuhan, kepada mezbah Tuhan, itu akan diberkati, bisa diubahkan Tuhan di dalam waktu yang relatif singkat, di luar nalar pikiran. Kalau mempersiapkan 5.000 hidangan, 5.000 porsi untuk makan orang itu, saudaraku, itu biasa sudah pesan beberapa hari sebelumnya, tetapi melalui mujizat Tuhan ini bisa luar biasa. Kita akan membaca, saudaraku, Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Jadi yang saudara ingat, untuk terjadinya multiplikasi ini harus ada bahan. Saudara harus menabur. Menabur di mana? Di mezbah Tuhan. Melalui siapa? Karena Tuhan nggak kelihatan, tentunya melalui pelayanan hamba Tuhan yang diurapi seperti Elia. Dengan cara seperti apa? Caranya Galatia pasal 6 ayat 6 dan 7 tadi. Sudah membagikan segala sesuatu kepada orang yang membimbing saudara, saudaraku, orang yang memberikan pengajaran firman yang benar. Saudaraku, jangan sampai membawa persembahan kepada nabi-nabi Baal. Karena kalau sudah membawa persembahan kepada nabi-nabi Baal, nanti bukan panen, saudaraku, berkat, tetapi sudah akan panen masalah, seperti Isabel yang menghidupi nabi-nabi Baal. Jadi perhatikan baik-baik, saudaraku, untuk terjadinya multiplikasi itu harus ada bahan. Kita akan baca Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.
ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian ayat 15, menjelang malam. Nah ini saudaraku, jadi suasananya, suasana mujizat multiplikasi ini sore hari ya saudaraku. Menjelang malam, murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah padaku. Yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan, tapi dibawa di tangan Tuhan, dibawa ke mezbah Tuhan, saudaraku. Maka saudaraku, dari 5 roti dan 2 ikan ini terjadi multiplikasi yang luar biasa. Segala sesuatu kalau diserahkan di tangan Tuhan, di mezbah Tuhan, saudaraku, itu akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Bawalah kemari kepadaku. Kemudian ayat yang ke-19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, kalau saudara ingin melakukan, saudaraku ingin dilawat kuasa Allah, ingin terjadi multiplikasi dalam berkat saudara, saudara harus punya bahan untuk dimultiplikasi itu. Saudaraku, sekalipun mungkin bahannya cuma 5 roti dan 2 ikan, kalau itu diserahkan di tangan Tuhan, di mezbah Tuhan, saudaraku, maka saudara nanti akan mengalami satu lawatan mujizat-mujizat besar. Seperti halnya juga janda Sarfat ketika memberikan roti kepada Elia, saudara akhirnya mengalami lawatan selama 3,5 tahun, tidak kekurangan. Tetapi jangan seperti Isabel, saudaraku. Isabel itu mencukupi mezbah-mezbahnya Nabi Baal yang jumlahnya 400. Isabel padahal istri Raja Ahab. Karena keliru memberikan persembahan, akhirnya hidupnya tragis, mati dimakan anjing. Artinya sesuatu yang sangat betul-betul tragis dan memalukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara ingin mengalami lawatan Tuhan dalam hal berkat, saudara mengalami multiplikasi berkat, supaya saudara bisa ikut di dalam kegerakan akhir zaman, kegerakan kitab Wahyu. Ayo belajar menabur yang benar, menabur di mezbah Tuhan. Karena Tuhan sekarang tidak ada di dalam wujud darah dan daging, tentunya melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, seperti Tuhan katakan, bawalah kemari. Saudaraku, kemudian terus di sana ternyata berkat itu dipecah-pecahkan menjadi banyak sekali, bisa mencukupi 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi sekitar 10.000 porsi atau lebih ya saudaraku. Itu terjadi di dalam satu sore, saudaraku, menjelang malam. Padahal kalau saudara pesen catering untuk 10.000 orang, saudara mau mengadakan pesta, itu pesannya sudah bisa 6 bulan lalu atau sebulan lalu, saudaraku. Pesan baru bisa jadi. Tetapi kalau melalui kuasa Allah, itu tidak ada yang mustahil. Di dalam waktu sekejap, kalau memang Tuhan itu berkehendak, Tuhan bisa memberkati saudara. Ekonomimu dipulihkan, bahkan saudara bisa melunasi hutang-hutang, kesehatanmu juga dipulihkan oleh Tuhan. Karena berkat itu, saudaraku, yang akan disertakan oleh Tuhan di dalam kegerakan Bunda Putih itu meliputi 7 perkara tadi, saudaraku.
itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Saudaraku, yuk kita baca. Ini 7 berkat yang akan dicurahkan dan dilipat gandakan dalam hidup saudara kalau saudara mengikuti kegerakan kitab Wahyu, saudara mengikuti kegerakan kuda putih. Wahyu 5:12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, saudara, kalau ingin mengalami multiplikasi berkat yang berwujud 7 perkara, saudara harus menabur, bukan hanya belajar ya, saudaraku, harus menabur. Kalau ingin menuai itu harus menabur. Karena apa yang saudara tabur itu akan saudara tuai juga. Kalau saudara menabur kebaikan itu pasti hukumnya saudara akan menuai kebaikan. Kecuali kalau salah tabur seperti Isabel kepada mezbah-mezbahnya Nabi Baal, itu malah payah jadinya saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.